Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka saling nasihat menasihati melaksanakan firman Allah di surat Al-Asri. Allah berfirman, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali ya orang yang memiliki 3 sifat. Dia tidak akan merugi, yaitu illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang banyak beramal soleh, dan yang ketiganya adalah watawasau bisabr, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Jadi termasuk orang yang tidak akan merugi apabila mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Allah pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan, terutama untuk diri saya pribadi, yaitu temanya kita hakikat kehidupan dunia. Masih dalam tafsir juga ya ibu-ibu, masih cuman tidak satu surat gitu khusus, tapi ini ngambil dari beberapa surat gitu ya, yang temanya adalah tentang hakikat kehidupan dunia, seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang insya Allah istiqomah di jalan. Baik. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya menggunakan InFocus karena biar lebih jelas ayat atau surat yang kita bahas gitu ya, biar tidak yang mana ini suratnya gitu. Nanti saya tampilkan suratnya, jadi lebih kepada menampilkan surat dan ayatnya itu menggunakan InFocus ini, slide ini. Baik, tentang kehidupan dunia. Ibu-ibu, kita semua sudah paham ya, bahkan di dalam Al-Quran dan hadis mungkin pernah kita mendapatkan dalil bahwa, atau membaca atau mendengar bahwa kita di dunia ini hanya bersinggah gitu ya, hanya singgah sementara, karena tujuan kita masih jauh, yaitu akhirat gitu. Kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ini kita menghadapi atau menjalani beberapa fase kehidupan. Yang sudah kita jalani adalah fase janin. Ya, kita sudah selesai dari fase janin. Sekarang kita berada di fase dunia. Gitu. Setelah fase dunia ini, untuk menuju Allah itu kita harus melewati fase alam barzakh. Gitu ya. Kemudian setelah alam barzakh, kita akan berada di fase kebangkitan, padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, kita menuju ke surga atau neraka, gitu ya. Itu akhir kehidupan kita, seperti itu. Nah, disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan bahwa dunia ini hanya sementara. Kita tadi disampaikan oleh saya tadi barusan bahwa kita sekarang berada di fase dunia. Sekarang berada di fase dunia. Fase janin kita udah menyelesaikannya selama 9 bulan. Kalau fase dunia, ini kata Rasulullah, a'maru ummati, usia umatku, baina sittin ila sab'in. Berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ini kita di dunia itu umurnya berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Kalaupun ada yang sampai 96 seperti Ratu Elizabeth ya kemarin,
kemudian Syekh Yusuf Qaradawi kemarin meninggal di usia 96 seperti itu, dan juga mungkin ada yang 100 gitu ya, ada yang mungkin lebih dari 100. Kata Allah itu, kata Rasulullah itu hanya sedikit. Kebanyakannya di antara umatnya Nabi Muhammad itu umur di dunianya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lama ya Bu. Kalau dibandingkan dengan fase berikutnya, yaitu fase alam barzakh, berapa lama kita di alam barzakh? Wallahu a'lam. Nabi Muhammad saja itu sekarang di alam barzakh kan dari 1400 tahun yang lalu. Gitu. Jadi Nabi berada di alam barzakh sudah 1400 tahun. Bagaimana dengan Nabi sebelumnya? Dengan Nabi Isa, Nabi Musa yang sebelumnya lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ribuan. Dan kita nanti berapa tahun? Gitu ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia, kita hanya sebentar, hanya sementara. Belum lagi setelah fase alam barzakh, kita akan masuk ke fase kebangkitan. Itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar disebutkan di surat Al-Haqqah, miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun di padang mahsyar. Kita berdiri menunggu kedatangan Allah untuk mengadili kita. Itu 50.000 tahun. Gitu ya. Jadi kehidupan kita di dunia yang hanya 60-70 itu tidak ada bandingannya gitu. Dan setelah di alam padang mahsyar, kita baru menuju ke kehidupan yang abadi selamanya. Tidak ada kematian, yaitu surga atau neraka. Dan kehidupan kita di dunia ini menentukan bagaimana nasib kita di fase berikutnya. Kehidupan kita yang hanya sebentar di dunia ini menentukan bagaimana fase kita berikutnya di alam barzakh dan juga di padang mahsyar dan juga nanti di akhirat. Gitu. Maka ini kita harus pahami ya Bu ya, biar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Insya Allah kita akan bahas. Nih, saking sebentarnya, tadi disebutkan bahwa umur kita di dunia hanya berkisar 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari itu hanya sedikit. Saking sebentarnya, nanti kita di akhirat akan ketika ditanya pada hari kiamat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Saking sebentarnya nih kita di dunia. Nanti pada hari kiamat ketika kita melihat hari kiamat yang begitu sangat dahsyat siksaannya, orang-orang akan menyangka bahwa mereka hanya sebentar saja tinggal di dunia. Hanya kayak seperti hidup di waktu sore atau pagi saja gitu. Saking sebentarnya, dan karena saking dahsyatnya melihat siksaan pada hari kiamat. Dan memang kita hanya sebentar ya di dunia. Gitu. Kemudian nanti kita pada hari kiamat juga ketika melihat dunia itu hanya sebentar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yauman aw ba'du yaum. Fas'alil 'adid. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ini nanti kita di akhirat melihat kehidupan kita waktu di dunia itu bagaikan saking sebentarnya tuh. Bagaikan hanya hidup sehari ataupun setengah hari gitu. Ya, padahal kita menjalaninya selama 60 sampai 70 gitu ya. Ataupun lebih dari itu. Karena mungkin tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Kemudian kita di dunia ini karena saking sebentarnya gitu kan, dan Allah juga ngasih tahu ke kita gitu ya tentang peringatan-peringatan betapa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Allah memberitahukan peringatan-peringatan. Waja'akumun nadhir, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Peringatan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Salah satu peringatannya adalah tumbuhnya uban gitu ya, ada uban, kemudian kulit keriput gitu ya, kemudian pandangan mata yang kabur seperti itu. Ini peringatan dari Allah bahwa kita kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya gitu. Biar kita hati-hati. Adanya peringatan ini, para ulama menyampaikan adanya peringatan tubuhnya uban,
kemudian kulit keriput, kemudian pandangan tidak begitu jelas lagi, kemudian langkah kita juga tidak begitu energik lagi, gitu ya. Kata para ulama, ini hikmah gitu, ini nikmat gitu ya. Biar kita persiapan gitu. Coba kalau tiba-tiba saja gitu, kita terus berada dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bugar, tiba-tiba langsung meninggal, kita tidak akan ada persiapan kalau kayak gitu. Maka dengan adanya peringatan-peringatan ini adalah nikmat dari Allah agar kita persiapan menuju ke fase kehidupan berikutnya, gitu ya. Gimana Bu? Takut apa dilanjutkan? Jangan khawatir ya Bu ya. Kemarin kita di surat Al-Qiyamah disebutkan kata Rasulullah ketika berbicara dengan Aisyah, kita semua itu akan menghadapi kematian, gitu ya. Ada orang yang memang ingin kematian dan Allah juga senang bertemu dengan kita, gitu. Kata Aisyah, bagaimana kita bisa senang dengan kematian? Bukankah kematian itu sesuatu yang menakutkan, gitu? Tidak, wahai Aisyah. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, kematian itu ketika dia mau ketika dia mau mati, gitu, ketika mau dicabut nyawanya, itu sama malaikat ditampilkan kesenangan, kenikmatan surga, sehingga dia ingin segera meninggal. Dan Allah pun suka gitu menyambut dia gitu ketika dia mau meninggal. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, gitu ya. Ketika mau dicabut nyawanya, sama Allah, sama malaikat ditampilkan di depan matanya itu berbagai macam siksaan, sehingga dia nggak mau untuk meninggal gitu, takut gitu. Dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Jadi tenang saja Bu ya. Kalau ibu termasuk orang yang ibu-ibu salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami, gitu ya, melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, ketika akan meninggal itu akan ditampilkan di depan mata ibu-ibu semuanya kenikmatan-kenikmatan alam barzah dan juga kenikmatan surga, sehingga Allah senang bertemu dengan ibu dan ibu pun senang bertemu dengan Allah. Jadi ini saya sampaikan untuk biar kita tidak terlalu tenggelam gitu ya dengan kehidupan dunia. Itu saja Bu ya. Jangan takut ya Bu ya. Jangan takut. Ya. Selanjutnya hakikat dunia di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan mataun qalil, gitu ya. Kata Allah, dunia itu hanya kesenangan sementara. Kalaupun ada kesenangan ya di dunia itu hanya sementara. Nanti di akhirat ada kesenangan yang abadi, yang kekal, gitu ya, yang tidak akan terputus oleh kematian. Karena tidak ada kematian nanti pada hari kiamat. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa dunia ini hanya sementara Allah sampaikan di surat Toha ayat 131. Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dunia hanya sementara. Allah gambarkan dunia itu bagaikan zahra, bagaikan bunga mawar. Janganlah engkau panjangkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jadi jangan sampai kita punya keinginan ingin mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang yang sudah Allah kasih kenikmatan. Jangan gitu. Kata Allah jangan seperti itu. Jangan bercita-cita ingin mendapatkan kenikmatan. Karena sesungguhnya itu hanya sebagai mawar gitu ya, bunga mawar kehidupan yang kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini Allah di sini di surat Toha menggambarkan dunia yang hanya sementara itu bagaikan bunga mawar. Indah sih Bu ya, melihat orang jalan-jalan, melihat orang punya rumah yang bagus, melihat orang punya mobil yang bagus gitu kan, kayak gitu. Tetapi kata Allah jangan terlalu pengen seperti itu, karena itu bagaikan mawar. Yang kalau bunga mawar memang indah, cantik, tetapi bunga mawar itu cepat layu gitu. Kata Allah nih ya, kata Allah. Jadi ini dunia itu bagaikan bunga mawar yang cepat layu. Cantik memang Bu, harum memang gitu ya, tetapi dia cepat layunya. Ini kata Allah di surat Toha.
Kemudian Allah menyampaikan lagi di surat Al-Kahfi ayat 45. Kata Allah, wadrib lahum masalal hayatid dunya kamain. Buatkanlah untuk manusia perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan air hujan. Allah mengibaratkan di surat Al-Kahfi ini kehidupan dunia yang hanya sementara itu bagaikan air hujan. Air sifatnya adalah tidak menentu ya Bu ya. Tergantung kondisinya gitu, tergantung tempatnya. Dan begitulah kata Allah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu bagaikan air, tidak stabil. Gitu. Kadang bahagia, kadang susah, kadang sedih gitu. Jadi tidak akan selamanya bahagia di dunia dan tidak akan selamanya sedih. Kata Allah bagaikan air. Air sifatnya itu selalu berubah-berubah. Gitu. Kemudian air juga kalau kebanyakan air apa yang terjadi? Banjir. Ya, begitulah kehidupan dunia. Kalau kita terlalu banyak kehidupan dunia terlalu banyak, nanti hisabnya lama Bu, panjang banget. Kayak kita belanja di supermarket, isi trolinya banyak banget, itu kan lama di kasirnya juga ya Bu ya. Berbeda dengan kita hanya bawa keranjang sedikit, itu cepat gitu. Kemudian air juga, itu kalau kita mau mendapatkan air pasti kita ada terkena basahnya gitu. Begitulah dunia. Kalau kita mengambil dunia juga sama, ada resikonya gitu ya, ada mudorotnya. Jadi kata Allah dunia itu bagaikan air gitu ya, bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Jadi yang pertama di surat Al-Kahfi Allah menggambarkan dunia bagaikan air yang tidak stabil, yang kalau kebanyakan akan menimbulkan banjir dan maldorot gitu ya. Dan kalau kita mengambil dunia itu pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, Allah mengibaratkannya dengan tumbuhan. Gitu. Dunia itu bagaikan tumbuhan yang kena air, kemudian setelah kena air kan jadi subur. Tumbuh-tumbuhan itu setelah subur kan tidak ada nggak Bu yang tanaman yang usianya panjang gitu? Mungkin ada ya, tapi sedikit gitu. Tapi kebanyakan ya tumbuh-tumbuhan itu lama-kelamaan akan kering. Apalagi diterbangkan oleh angin, udah hilang. Gitu. Begitulah kehidupan dunia. Gitu ya, kehidupan dunia. Jadi indah gitu kan. Tapi itu tidak akan lama. Senang gitu. Tapi itu tidak akan lama. Nanti ujung-ujungnya akan hancur, akan binasa. Seperti itu. Kemudian, jadi ini kita belajar tafsirnya dari beberapa ayat ya Mbak ya, tentang temanya tentang hakikat kehidupan dunia. Sekarang di surat Al-Hadid, di surat Al-Hadid ayat 20, Allah menggambarkan kehidupan dunia, i'lamu, ketahuilah, kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun. Ini yang pertama, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ini anak-anak Bu, anak-anak senangnya bermain kan Bu ya, kehidupan dunia gitu. Ini kita waktu kecil, waktu masih anak-anak itu senangnya bermain. Kemudian laib, setelah itu lahwun, setelah itu senda gurau. Setelah kita beranjak dewasa, maksudnya anak-anak, kemudian remaja. Di remaja itu kita senangnya main-main senda gurau gitu, ya, bercanda kayak gitu. Nanti kalau udah remaja gitu ya. Kemudian setelah remaja wazina, perhiasan, maksudnya senang dengan penampilan gitu. Mulai memperhatikan penampilan ketika udah di umur 20, 25, apalagi kalau udah kerja. Ya punya uang gitu kan, akhirnya senang beli apa, pokoknya untuk penampilan, ke salon sebagainya gitu kalau udah kerja gitu ya. Itu kehidupan kita tuh Bu, kehidupan kita waktu dulu. Kemudian setelah itu tafakhur, ya, kemudian saling berbangga di antara kamu. Setelah umur 30 mulai berprestasi, bangga dengan prestasi gitu ya, bangga dengan capaian-capaian seperti itu. Kemudian watakatsur fil amwal wal aulad. Setelah itu di umur 40-an atau 50 kita mulai berbangga-bangga dengan
banyaknya anak dan banyaknya harta, banyaknya warisan kayak gitu ya untuk anak dan sebagainya. Inilah kehidupan dunia kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti ini. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Ya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Dunia itu bagaikan air hujan, kemudian apa turun ke pertanian, kemudian akhirnya para petani itu kagum dengan hasil tanamannya, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Gitu. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang palsu. Maksudnya tidak abadi gitu, tidak selamanya gitu ya. Jadi jangan terpukau dengan kesenangan dunia karena itu tidak akan lama dan tidak akan abadi ya. Kemudian di surat Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya, ini banyak banget ya Bu ya. Dalil yang menunjukkan bahwa biar kita sadar, biar kita paham, biar kita waspada bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Permainan lama nggak sih Bu? Anak-anak kalau main kan nggak ada. Hati-hati Bu. Angin. saya khawatirnya ngejungkel, enggak tapi ya. Ya kalau nggak ngejungkel nggak apa-apa ya. Ya. Iya, jadi bagaikan angin. Jadi kata Allah di surat Al-Ankabut, dunia ini hanya senda gurau dan permainan gitu ya. Permainan kita bermain tidak akan lama. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya tadi dunia hanya sementara ya Bu, itu dalil-dalilnya banyak. Sekarang Allah jadikan dunia itu indah. Kita harus paham bahwa Allah menjadikan dunia itu indah. Dalilnya apa saja? Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Untuk kami uji mereka, siapa di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ini harus dipahami Bu, bahwa memang Allah sengaja menjadikan dunia ini indah gitu, biar kita tertarik. Tetapi keindahannya itu, ketertarikannya itu adalah ujian, gitu, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian di surat Toha, ini juga tadi sudah disampaikan, wala tamuddana ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya. Allah menjadikan bumi ini bagaikan tadi mawar. Mawar kan indah seperti itu, gitu ya. Jadi memang sengaja Allah menjadikan dunia ini menarik gitu, indah kayak mawar gitu. Tapi itu semua keindahan itu untuk menguji kita Bu, gitu ya. Untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, gitu ya. Kemudian di surat Al-Imran ayat 14, zuyyina linnas, Allah jadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa saja? Cinta terhadap yang diinginkan, yaitu cinta kepada perempuan atau cinta kalau kita kepada laki-laki. Itu dijadikan indah memang sama Allah. Gimana Bu? Dulu ketemu suami indah nggak Bu? Sampai sekarang juga indah ya, insya Allah. Ya. Kemudian dijadikan indah penglihatan kita kepada anak-anak. Ini Allah sengaja gitu. Jadi kita senang gitu ya kepada anak itu, aduh kayak gimana gitu ya. Kemudian senang
kepada harta benda yang bertumpuk. Sama Allah memang dijadikan tuh, senang kepada harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, gitu. Ini manusiawi gitu Bu ya. Kalau ada di antara kita suka kepada hal yang seperti ini memang manusiawi karena Allah menjadikannya seperti itu. Kemudian Allah jadikan kita suka sama kuda pilihan atau kepada mobil, kendaraan, motor dan sebagainya. Kemudian kepada Allah menjadikan kita senang dengan hewan ternak, kita senang beternak gitu ya, senang punya hewan-hewan. Kemudian senang dengan sawah dan ladang gitu. Ini manusiawi Bu, karena memang Allah jadikannya seperti itu gitu. Tapi kita harus sadar bahwa kesenangan-kesenangan ini adalah ujian yang akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu ya. Jadi memang Allah menjadikan kehidupan dunia ini seperti ini, gitu. Ini kita harus pahami dulu, biar kita tidak terlalu tenggelam, gitu ya, dengan indahnya dunia. Kemudian ini di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Dunia ini dibuat indah, dibuat hijau, dibuat kita suka kepadanya. Tetapi Allah ingin melihat gimana sih kita memperlakukan dunia itu, memperlakukan dunia yang indah ini, gitu, yang cantik ini. Kita seperti apa sikapnya, gitu ya. Nah, selanjutnya, ini yang ketiga. Tadi disampaikan dunia ini hanya sementara. Yang kedua, dunia ini dijadikan oleh Allah indah. Dan yang ketiga sekarang, dunia dijadikan oleh Allah tempat ujian. Gitu ya. Dalilnya, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzil, dan seterusnya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Jadi ini ibu-ibu kata Allah, apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja tanpa dicoba terlebih dahulu? Seperti Allah mencoba orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita dicobanya juga dengan ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Jadi syarat masuk surga adalah kita harus melewati ujian dulu, Bu. Kalau lulus melewati ujian seperti orang-orang sebelum kita, yaitu ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang, maka kita bisa masuk surga. Jadi ujian itu pasti akan menghadapi kita, pasti akan menimpa kita. Tidak bisa kita hidup di dunia tanpa mengalami ujian, tidak bisa. Dan ini dialami oleh semuanya, Bu. Jangan dikira presiden tidak sakit, jangan dikira Ratu Elizabeth tidak punya masalah gitu. Ya, sekarang Inggris sedang mengalami resesi ya, luar biasa. Mungkin ketika beliau masih hidup juga beliau menghadapi gimana rakyatnya kesusahan dan sebagainya. Itu ujian bagi ratu gitu. Jadi jangan dikira ratu tidak ada ujiannya gitu ya. Jangan dikira presiden nggak sakit seperti itu. Ya, semuanya diuji. Jangan dikira kita saja ya, Bu ya. Ini kata Allah, semuanya diuji. Kalau mau masuk surga ya harus sukses dulu menghadapi ujian. Kemudian Allah sampaikan juga di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un.
Setiap orang yang bernyawa itu akan merasakan sakit, akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nih, di sini di ayat ini disebutkan bahwa cobaan itu bukan bentuknya berupa musibah dan sakit saja, tetapi cobaan itu juga berupa kebaikan. Misalnya kesehatan, prestasi, harta, kemudian kecerdasan, kayak gitu itu cobaan juga, Bu, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kecantikan, ya seperti itu. Itu semua adalah cobaan. Jadi jangan dikira cobaan itu berupa keburukan saja ya, Bu ya. Gitu. Jadi ini kita nih di kehidupan dunia ini terus ya bagaikan kita masuk ke kehidupan dunia, bagaikan kita masuk ke kelas gitu ya, Bu. Kemudian Allah ngasih soal gitu ya kepada kita, ngasih soal ujian, ada ujiannya yang soalnya yang mudah, ada yang susah gitu. Kalau kita bisa menjawabnya dengan baik, insya Allah kita lulus ya, seperti itu. Ini di surat Al-Anbiya. Kemudian di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan aku telah beriman dan mereka tidak diuji? Kata Allah. Apakah manusia mengira kalau sudah aku beriman mereka tidak diuji? Tidak ya. Setelah kita mengatakan beriman itu akan banyak lagi ujian. Gitu. Apalagi yang berhijrah total, nanti berbagai macam gitu ya. Jadi ujiannya lebih berat lagi. Kemudian walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi tujuan kita diuji setelah kita mengatakan, coba deh Bu, ya Allah bismillah saya akan lebih baik lagi. Nanti Allah tuh menguji itu. Karena Allah ingin membuktikan perkataan kita, benar nggak sih gitu ingin lebih baik lagi. Jadi kata Allah, dengan kita mengatakan kita beriman, itu Allah akan uji benar tidak ucapannya. Kita termasuk orang yang benar atau termasuk orang yang dusta. Gitu. Ketika kita paham Bu ya. Jadi ujian itu adalah suatu keniscayaan yang pasti akan kita alami. Gitu. Apalagi kita mengatakan bismillah saya akan lebih baik lagi. Itu sama Allah diuji nih. Benar nggak sih omongannya? Gitu kan. Benar atau dusta gitu. Mau jadi lebih baik itu benar atau dusta. Makanya sama Allah diuji. Gitu ya Bu. Oke Bu. Bisa. Insya Allah ya. Jangan stres Bu ya. Jadi kalau misalnya ujian lagi, diuji lagi, memang hidup ini adalah ujian. Jangan ini di medsos gitu ya, curhat gitu ya, di status gitu ya. Gitu ya, jangan banyak mengeluh gitu ya, karena memang mau gimana lagi, ini ujian ya, akan selalu ada gitu ya. Kemudian di surat Toha, ini juga udah sampai tadi ya. Wala tamuddana ainaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah sampaikan agar kami uji. Jadi kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada sebagian dari kalian itu adalah ujian. Ujian semuanya. Jadi ujian itu bukan berupa musibah saja, tetapi kebaikan-kebaikan dan kesenangan itu juga sama. Ini Allah sampaikan di surat Thaha ayat 131. Kemudian di surat Al-Balad Allah sampai diawali dengan sumpah. Di surat Al-Balad Allah menyampaikannya diawali dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Wa ang tahillu bihadzal balad. Dan aku bersumpah demi kamu Muhammad yang tinggal di kota Mekah ini. Wa walidi wa ma walad. Dan aku bersumpah demi bapak dan anaknya. Kata Allah apa? Untuk menegaskan apa sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal untuk menekankan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kenapa Allah menciptakan dunia ini susah payah? Agar kita tidak betah. Agar kita menginginkan kehidupan yang tidak ada kesusahan, yaitu di surga.
biar kita tidak terlena gitu. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa memang dunia ini tempatnya susah payah, tempatnya ujian gitu. Dan biar kita tidak merasa senang gitu tinggal di dunia ini. Biar kita segera ingin atau merindukan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, yaitu surga. Tidak ada kesusahan lagi. Kemudian banyak nih Bu ya. Di surat Hud ayat 7 Allah berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian hal yang serupa juga terjadi di surat Allah sampaikan di surat Al-Mulk ayat 2 nih. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Begitu juga Allah sampaikan, udah ya. Jadi kehidupan dunia ini adalah tempatnya ujian, ya. Dan sekarang kita akan memahami, ini kecil banget ya. Tapi saya sampaikan aja. Ini macam-macam ujian ya Bu, sedikit aja. Macam-macam ujian, nggak jelas ya. Ya, jadi ujian itu ada dua, ada ujian karena sebab perbuatan hamba, dan ada ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan hamba. Ini macam-macam ujian ya. Gitu. Ada ujian karena perbuatan kita, ada ujian karena di luar keinginan kita. Di luar keinginan kita misalnya musibah yang berkaitan dengan dirinya atau tubuhnya. Misalnya ada cacat, seperti itu kan bukan keinginan kita ya. Gitu. Kemudian yang bukan keinginan hamba ini, yang keduanya adalah musibah yang berkaitan dengan harta. Misalnya ada orang yang sudah bekerja lama gitu ya, mengumpulkan uang, akhirnya kebakaran. Gitu ya, ada kan yang seperti itu. Ada yang bekerja lama kemudian diinvestasikan, ternyata investasinya bodong, seperti itu ujian di harta. Kemudian ada musibah yang berkaitan dengan orang yang dicintainya, berupa keluarga, orang tua, saudara, istri dan anak-anaknya. Istrinya atau orang tuanya meninggal, seperti itu ya, atau anaknya gimana lah, adiknya gimana, kakaknya gimana, seperti itu. Itu ujian yang di luar keinginan. Dan ujian-ujian ini tujuannya Allah berikan untuk memberikan atau untuk mengangkat derajat. Seperti itu. Dan ujian terbesar yang dialami berkaitan dengan hal ini adalah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Ayub diberikan ujian ya seperti itu. Itu ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, dan masih banyak lagi. Dan ujiannya, jadi ujian yang mengenai hal ini yang paling berat itu dialami oleh para nabi dan rasul. Adapun yang kedua, ujian yang karena sebab perbuatan kita, perbuatan hamba, ini ada dua, karena ketaatan dan karena kemaksiatan, gitu ya. Karena ketaatan dan karena kemaksiatan. Karena ketaatan contohnya berjihad. Berjihad ini bukan sesuatu yang mudah ya Bu. Berjihad kan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi dengan berjihad itu kita harus mengeluarkan harta, kita harus berjalan jauh seperti itu. Kadang terluka seperti itu. Itu ujiannya, gitu ya. Kemudian ibadah haji dan umroh. Bagaimana Umi kemarin tantangannya ketika haji luar biasa ya, kurang tidur ya. Kemudian ngantri di Mina ya, ke toiletnya luar biasa ya, di Arafah seperti itu, panas dan sebagainya, jalan jauh kayak gitu. Itu ujian dalam melakukan ketaatan kayak gitu ya, seperti itu haji dan umroh. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita mengingatkan lagi anak-anaknya berbuat maksiat, diingetin haram itu haram, lagi berzina misalnya gitu, haram. Pasti kan orang langsung timbal baliknya kepada kita yang mengingatkan, apaan sih gitu kan, sok suci misalnya gitu ya, diomongin macam-macam lah seperti itu ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ujiannya gitu. Jadi jangan dikira para dai tidak ada ujiannya gitu. Apalagi ya kami di pesantren gitu ya, ketika mengingatkan kepada santri-santri itu ya seperti itu gitu ya. Ketika
dibangunkan untuk sholat subuh misalnya gitu, itu banyak yang bergerutu, banyak yang ngomongin macam-macam gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian ada ujian karena sebab hamba itu, yang pertama tadi karena ketaatan, yang kedua karena kemaksiatan ya. Karena kemaksiatan, kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum gitu ya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ada beberapa sama Allah diingatkan dengan cobaan musibah, bisa jadi memang karena kita melakukan suatu kemaksiatan gitu ya. Maka kalau kita bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan itu, ini kalau kita bersabar maka akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita tidak sabar, maka itu menjadi bagian hukuman yang Allah berikan kepadanya dan semakin menambah dosa-dosanya. Coba Bu, kalau kita mendapatkan ujian dan kita tidak sabar, mencak-mencak, marah-marah, yang ada hati gimana Bu? Makin dongkol kan gitu ya, makin sesek gitu. Oh, udah tekanan darah tinggi dan jantung berdoa, jantung kena serangan jantung dan sebagainya. Ini kalau tidak sabar gitu. Makanya ketika ada ujian, ya udah sabar aja gitu ya. Kalau tidak sabar, justru kata Allah itu adalah hukuman gitu, hukuman yang disegerakan gitu ya. Sampai akhirnya kita sakit dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap manusia dalam menghadapi ujian? Ini ada 4 tingkatan ya Bu, ada 4 tingkatan manusia dalam menghadapi ujian. 1, al-jazi. Ini kurang mau saya lihat di sini aja ya. Al-jazi di sini kurang jelas. Al-jazi artinya mengeluh atau tidak menerima. Ini tingkatan manusia ketika mendapatkan cobaan. Ada yang al-jazi, mengeluh atau tidak menerima. Kalau mengeluh dan tidak menerima, ini nanti akan terlihat dari hatinya, kemudian lisannya, ya, kemudian tulisannya dan perbuatannya itu kurang bagus, gitu. Kalau tidak menerima, lihat aja tulisannya, kemudian lisannya, perbuatannya pasti gimana? Orang kalau tidak menerima ujian kayak gimana sih gitu ya? Apaan sih? Oh, terus ngomongnya macam-macam ya, mengeluh macam-macam kayak gitu. Lihat statusnya. Berarti kalau statusnya kurang baik, berarti dia termasuk orang yang tidak menerima cobaan gitu ya. Kalau statusnya bagus-bagus, ya berarti ya orangnya bagus gitu ya, bisa menerima. Nah, ini yang bagus adalah tingkatan yang kedua nih Bu. Dan ini wajib. Hukumnya wajib. Tingkatan yang kedua ketika kita menerima musibah itu adalah sabar. Ya, sabar. Sabar itu seperti apa? Hatinya terasa pedih, namun dia mampu untuk menahan diri. Baik menahan lisan maupun menahan perbuatan. Dia tidak suka dengan musibah tersebut, tapi dia lebih memilih sabar. Jadi sabar itu seperti itu. Diam. Ini kalau yang tadi tidak menerima, itu hanya akan menambah dosa. Ucapannya kan jadi nggak bagus ya, marah-marah dan sering menyalahkan orang dan sebagainya. Tapi kalau sabar, dia mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosanya. Gitu. Itu tingkatan yang kedua ya Bu, tingkatan yang wajib kita miliki, yaitu sabar. Nah, ada tingkatan yang lebih bagus. Ini udah sabar aja udah bagus Bu. Tapi ada yang lebih bagus Bu, yaitu rodi, yaitu ridho dengan musibah. Ridho dengan musibah itu seperti apa? Dia tidak merasa perih. Kalau sabar itu dia masih merasa perih, cuman dia bisa menahan lisan dan perbuatannya. Kalau rodi, kalau ridho itu dia nggak merasa perih Bu, nggak merasa, hati itu nggak merasa sedih dan sebagainya, tidak marah ataupun tidak menyesal di dalam hatinya, bahkan dia menerima ujian tersebut karena dia merasa ridho. Nah, kalau udah di tingkatan ridho, ini kata Allah, pahalanya lebih besar daripada pahala sabar. Jadi hatinya tidak perih gitu, tidak biasa saja gitu ya, dan tidak marah dan juga tidak menyesal gitu. Ini pahalanya lebih besar.
Ini teori ya Bu ya, teorinya nih. Pada kenyataannya nanti kalau kita dapat musibah, nggak tahu nih kita berada di tingkatan yang mana. Mudah-mudahan ini yang keempat nih. Yang keempat ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu berada dalam kondisi bersyukur, syakir. Ya. Seperti apa yang bersyukur itu? Dia merasa senang Bu ketika mendapatkan musibah. Kemudian baginya tidak masalah jika musibah tersebut senantiasa bersamanya. Bagaimana bisa dalam kondisi seperti ini? Caranya biar kita bisa berada dalam kondisi bersyukur ketika mendapatkan musibah. Caranya ini ada 3. 1, melihat kepada orang yang lebih susah. Biar kita berada dalam kondisi bersyukur, lihat orang yang lebih susah dari kita. Kata Rasulullah, unduru ilaman asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tamduru ilaman huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Bahwa ajdaru alla tazdaru bi ni'matillahi alaikum. Karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi caranya agar, yang pertama agar kita sampai kepada tingkatan bersyukur ketika mendapatkan musibah adalah pertama, lihat orang yang berada di bawah kita. Kedua, merenungkan ganjaran dari musibah. Pertama, dengan musibah itu akan mengurangi dosa. Rasulullah bersabda, la tasubbil huma fa innaha tudhibul khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Janganlah mencela demam karena dia akan menghilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana alat besi menghilangkan karat besi. Ini baru demam Bu, bisa menghilangkan dosa. Gimana dengan jantung, ya, gimana dengan diabetes, gimana dengan apa lagi, asam urat, ya, kolesterol, ya, seperti itu. Ini demam saja bisa menghilangkan dosa, ya, seperti itu ya. Jadi untuk bisa mencapai ketingkatan bersyukur, renungkan ganjaran dari musibah itu. Demam saja itu bisa menghilangkan dosa, apalagi penyakit yang lebih berat daripada itu ya. Kemudian mengangkat derajat, dalilnya, oh ya ini masih mengurangi dosa ya. Dalilnya, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesedihan, ditimpa kekhawatiran, ditimpa gangguan, kegelisahan, hingga duri yang menimpanya, melainkan Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa. Jadi misalnya kita khawatir gitu ya, tiba-tiba kok hati itu tiba-tiba khawatir aja sih, kok tiba-tiba gelisah sih gitu. Ibu bersyukur Bu, gitu ya. Kita ditimpanya perasaan gitu, tidak menimpa jiwa gitu. Coba kalau itu menimpanya jiwa, misalnya anak kita, misalnya naudzubillah kayak gimana gitu ya. Ini baru ditimpanya, tiba-tiba hati itu gelisah aja, tiba-tiba hati itu kok sedih aja, gitu. Ini kata Allah, tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, kegelisahan, kemudian penyakit, gangguan, duri, dikasih duri dan sebagainya, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Gitu. Lah, iya betul. Jadi syukur Ibu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba kok sedih sih gitu ya. Oh, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa gitu ya. Kok tiba-tiba khawatir sih gitu ya. Kok tiba-tiba gelisah gitu. Sering Bu kayak gitu. Iya. Ya, jadi sekarang kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, ya kita sama Bu, saya juga kayak gitu. Nah, maka di sini Allah kasih tahu nih, kalau kalian ditimpa seperti itu, jangan terlalu stres karena itu semua adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi harusnya kita bahagia, gitu. Ya Bu ya, jangan dibikin, jangan berlarut-larut, gitu. Seperti itu. Jangan berlarut dalam kesedihan. Ya, kayak gitu. Kemudian selain mengurangi dosa, gitu ya,
dengan merenungkan ganjaran dari setiap musibah, ketika kita dikasih musibah itu dapat mengurangi dosa, kemudian mengangkat derajat dan menghindarkan dari perkara yang lebih besar atau besarnya pahala di akhirat. Dalilnya selain mengurangi dosa, mengangkat derajat. Rasulullah bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amali talahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi." Sesungguhnya seorang hamba ketika Allah menginginkan derajat bagi hambanya, sedangkan amalannya tidak mampu mengangkatnya. Di sini Allah ingin mengangkat derajat kita, tetapi amalan kita itu sedikit, Bu, sehingga tidak bisa tuh untuk diangkat derajatnya. Maka kata Allah, Allah akan mengujinya. Diuji di badannya, atau di hartanya, atau di anaknya. Tenang, Bu, kalau seperti ini ya, Bu ya. Kalau ini udah ada jaminan dari Allah dan Rasul, bahwa sesungguhnya ujian yang menimpa kita itu adalah tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Karena Allah tahu amalan kita sedikit, maka Allah cari dari sisi ujian, gitu ya. Baik diuji dengan badan kita yang diuji atau sakit atau kena apa gitu ya, cacat dan sebagainya, atau harta kita terkurangi dan sebagainya, atau hilang dan sebagainya, atau anak. Anak sakit dan sebagainya, itu kan bikin terutama ibu ya, aduh sedih gitu ya kalau udah anak sakit seperti itu. Tenang Bu ya, jadi kalau dapat musibah gitu, insya Allah dalam kondisi bersyukur. Teori ya Bu itu ya, nanti kita pada kenyataannya nih kita nggak tahu nih berada di tingkatan yang mana, apakah yang tidak menerima al-jazi, naudzubillah min dzalik ya. Setelah mempelajari ini, setelah tahu ilmunya, kita mudah-mudahan bisa lebih tercerahkan gitu ya, tidak terlalu stres. Kemudian dalil lagi dari Rasulullah bahwa musibah itu mengangkat derajat. Kata Rasulullah, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarir. Orang-orang yang tidak terkena musibah pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak terkena musibah dari kiamat ketika melihat orang-orang yang terkena musibah diberikan pahala yang besar, mereka berangan-angan, seandainya dulu di dunia kulitnya dipotong-potong dengan gunting. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang tidak terkena musibah. Mereka melihat orang-orang yang terkena musibah itu sama Allah dikasih pahala yang banyak. Jadi dia langsung berangan-angan, duh seandainya dulu di dunia kulit aku dipotong-potong dengan gunting. Karena pahalanya yang sangat besar bagi orang yang terkena musibah, gitu Bu. Sampai iri orang-orang yang di akhirat tidak terkena musibah waktu di dunianya tuh. Gitu. Mereka iri, saking besar sekali pahala orang yang Allah berikan musibah. Gitu. Ya, kita memang pengennya begitu ya. Ya, kita pengennya dijauhkan dari musibah. Tapi kalau dapat musibah gitu ya, ini frame berpikir kita gitu ya. Kalau kena musibah seperti ini gitu ya. Jadi, oh di akhirat saja nih orang yang tidak terkena musibah sampai berangan-angan ingin kena musibah. Jadi kalau cara berpikir kitanya begini ketika kita musibah, naudzubillah kita tidak mengharapkan musibah ya Bu ya. Cuman kalau sampai Allah menguji kita dengan musibah, cara otak kita berpikirnya begini Bu, biar tidak tambah stres, biar tidak banyak penyakit seperti itu. Gitu Bu ya. Iya. Seperti itu. Ya. Selamatin. Oh, selamatin. Dikira diselamatkan dengan kata-kata ini maksudnya. Diselamatkan dengan kata-kata ini. Kalau orangnya sudah belajar sih mungkin bisa langsung paham ya Bu. Tapi kalau misalnya orangnya belum belajar, mungkin dia tersinggung gitu ya. Jadi maksudnya diselamatkannya dengan hadis Nabi ini, kita kasih tahu hadis Nabi ini. Gitu. Kita selamatkan biar dia tidak terlalu
Iya gitu, dalam kondisi dia udah tenang ya. Seperti itu. Ya. Kemudian innama yuwaffas sabiruna, kata Allah di surat Az-Zumar, pahalanya sangat besar ya, saking besarnya nih Bu, kata Allah di surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau kita tahu nih Bu, pahala sabar itu besar sekali gitu, maka insya Allah kita akan ini berada di kondisi yang bersyukur kalau mendapatkan musibah. Sekali lagi ini teorinya ya. Mudah-mudahan pada saat kita sama Allah dikasih musibah, kita ingat ya Bu ya, materi ini gitu. Tidak berada di posisi seperti ini. Ya. Al-jazi yang tidak menerima atau yang mengeluh seperti itu, tidak mengeluh. Paling tidak kita sabarlah gitu, di posisi yang sabar, yaitu bisa menahan lisan dan perbuatan kita untuk tidak marah-marah, mencak-mencak, apalagi ya ngomong yang nggak benar gitu. Apalagi itu disebarkan di internet, di status dan sebagainya. Ada orang yang screenshot lagi yang misalnya gitu, wah udah deh gitu. Kemudian agar kita berada di posisi bersyukur ini adalah caranya merenungkan hikmah dari musibah. Merenungkan. Satu gitu ya, dalam merenungkan itu bisa jadi dengan musibah, ya dengan musibah itu kita tahu lemahnya diri kita. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Bahwa kita itu bukan orang yang kuat gitu. Bahwa yang kuat itu hanya Allah. Bahwa kita hanya bahwa kita tuh lemah banget gitu, bahwa kita tuh butuh sekali dengan kekuatan Allah. Jadi kita tahu kadar kita gitu ya, dengan musibah. Kemudian yang kedua, dengan musibah kita tahu kadar nikmat Allah. Betapa ketika sudah dikasih sakit, ya Allah merasakan nikmatnya sehat. Jadi nanti ketika udah sembuh itu bisa menjaga kesehatan. Dia banyak bersyukur ketika dalam kondisi sehat. Kemudian dengan musibah kita tidak merasa sombong dan angkuh. Gitu. Emang kita tuh lemah banget gitu. Dikasih musibah segini aja kita udah memble, loyo gitu ya. Tidak bisa dalam kondisi yang terus kesombongan kayak gitu. Kemudian musibah menjadi teguran. Bagaimana seorang hamba ditegur oleh Allah atas kelalaiannya sehingga dia berusaha memperbaiki diri. Gitu. Jadi dengan musibah kita paham bahwa ternyata mungkin ada kelalaian yang kita lakukan sehingga Allah menegur kita dengan musibah. Gitu. Sehingga kita tidak berlarut dalam kelalaian itu. Gitu ya. Kemudian dengan musibah kita tidak merasa ujub. Dia menyadari bahwa dia memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Dan tidak tentram dengan dunia. Dengan musibah itu biar kita tidak merasa tentram dengan dunia. Biar kita terus menginginkan kehidupan yang tidak ada kesusahan, yaitu di surga. Seperti itu. Nah, ini Ibu ya sikap kita dalam menghadapi ujian. Nah, selanjutnya kembali kepada hakikat dunia. Tadi kan dunia sebagai tempat ujian ya Bu ya. Bagaimana macam-macam ujian tadi sudah disampaikan. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap dunia sebagai ujian. Nah sekarang kembali lagi kepada hakikat dunia. Gitu. Bagaimana sikap kita terhadap dunia yang tadi hakikatnya hanya sebentar, dunia dijadikan oleh Allah memang indah, gitu. Kemudian dunia dijadikan Allah sebagai tempat ujian, gitu. Nah, bagaimana nih sikap kita? Ada 3, Bu. Kepada dunia itu, yang pertama, jadikan dunia sebagai sarana meraih akhirat. Yang kedua, cari keperluan dunia secukupnya, gitu ya. Dan yang ketiga, manfaatkan sisa umur sebaik-baiknya. Yang hanya 60-70 ataupun lebih dari itu, manfaatkan. Gitu. Dalilnya, dunia digunakan sebagai sarana meraih akhirat ini maksudnya silahkan bekerja. Karena dalam banyak dalilnya banyak banget yang mengatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyantuni anak yatim, untuk menyantuni fakir miskin, untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyantuni anak yatim? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan santunan kepada fakir miskin? Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang tua kalau kita tidak punya dunia?
Jadi di dunia kita gunakan untuk sarana meraih akhirat. Gitu. Bekerja kita mati-matian, tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tujuannya adalah untuk menyantuni fakir miskin. Tujuannya adalah untuk membantu kaum muslimin. Gitu ya, seperti itu. Jadi silahkan mengejar dunia. Tapi tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan kita nanti di akhirat. Seperti itu. Silahkan punya istana, tapi jangan lupa bersedekah. Silakan punya mobil mewah, tapi jangan lupa untuk menyantuni, gitu kan, fakir miskin. Silakan makan enak, tapi jangan lupa, gitu ya, berikan juga makanan itu kepada fakir miskin, seperti itu. Makanya Allah sangat memuji ini di surat An-Nur ayat 37 ini adalah sikap orang-orang yang dia berdagang, tetapi ketika berdagang dia tidak lupa dengan akhirat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Seseorang pedagang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual beli dari mengingat Allah. Dia ketika berdagang, azan berkumandang, dia sholat. Gitu. Seperti di Arab ya Bu ya, di Mekah atau Madinah. Azan berkumandang meskipun masih banyak pembeli yang nawar-nawar, ini mau beli banyak nih gitu. Udah azan, tutup gitu. Tokonya ditutup. Ini dipuji banget gitu. Berdagang tetapi ketika azan berkumandang dia tutup. Kemudian sedang rapat, tender segala macam gitu ya, proyek besar-besaran, azan berkumandang, dia hentikan dulu azan. Allah sangat memuji orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Misalnya, apa lagi? Ya banyak ya. Seperti jadi pokoknya waktunya sholat dia tetap sholat, kemudian takut gitu untuk melakukan hal-hal yang yang tidak terpuji gitu dalam perdagangannya, dalam bisnisnya, seperti itu. Dia takut akan pertanggungjawaban di akhirat. Itu Allah memujinya orang-orang yang seperti ini. Kemudian ya Umar, ini Rasulullah mengatakan hadisnya di hadapan Umar bin Khattab. Ya Umar, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Umar, sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang baik. Ini menunjukkan bahwa ada harta yang baik, ada harta yang buruk. Harta yang baik itu adalah apabila dipegang oleh orang-orang yang soleh. Sehingga kalau harta ini dipegang oleh orang soleh, dia gunakan untuk kebaikan. Tapi ada juga harta yang buruk, gitu. Apabila dipegang oleh orang-orang yang buruk, dia gunakan untuk foya-foya, untuk berzina, untuk narkoba, untuk menyesatkan banyak anak muda, kayak gitu ya. Seperti itu. A'udzubillahi min dzalik. Ya, TV juga kan ya, kalau dipegangnya oleh orang-orang yang soleh, maka acara-acara TV-nya untuk kebaikan gitu, untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau TV-nya dipegang oleh orang-orang yang buruk, maka isinya adalah perzinahan, seperti itu ya, bagaimana merusak generasi muda dan merusak ya generasi tua juga, seperti itu ya. Kemudian sikap kita yang kedua terhadap dunia, mencari keperluan dunia itu secukupnya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ini ketika diingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Waktu itu Rasulullah sedang tidur beralaskan tikar, gitu, sampai terlihat bekas-bekas di tubuh Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tidur di atas kasur? Gitu kan, kasur yang empuk. Kata Rasulullah, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karokibin istadalla tahta syajarah thumma roha wa tarokaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon, setelah itu pergi dan meninggalkannya. Jadi kata Rasulullah, buat apa aku bermegah-megah di dunia? Aku di dunia ini seperti orang yang masuk ke rest area, yang hanya sebentar istirahat di rest area, lalu melanjutkan perjalanan. Kalau hanya sebentar di rest area, perlukah kita membangun istana di rest area, Bu? Tidak. Jadi secukupnya saja, gitu ya, secukupnya.
Apa yang kita perlukan ketika istirahat itu, ambil, ya, istirahat, gitu. Udah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Karena kalau terlalu lama, apalagi sampai ya membangun istana dulu di rest area, kapan kita mau sampai, gitu ya. Seperti itu. Dan begitu juga kita di dunia. Kalau kita terlalu banyak gitu, memikirkan dunia, nanti kita akan lupa dengan tujuan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Jadi secukupnya saja. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 32, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibatin minar rizqi." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakan, semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa tidak haram kita memiliki dunia, tidak haram kita bekerja mati-matian untuk dunia, tidak haram kita mendapatkan perhiasan dunia. Karena kata Allah, siapa yang mengharamkan? Silahkan, itu untuk orang-orang yang beriman. Tetapi ambil secukupnya. Gitu. Karena kalau terlalu banyak, nanti hisabnya juga panjang dan lama. Kayak gitu. Silahkan. Gitu ya. Jadi Allah tidak mengharamkan. Kemudian di surat At-Takatsur, Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kelak, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Akibat perbuatan bermegah-megahanmu itu. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, saya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu akan melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Ini kata Allah dari ayat ini, maksudnya adalah kita bermegah-megahan, kita sibuk di dunia itu memikirkan dunia karena bermegah-megahan, gitu. Yang membuat kita lalai terhadap akhirat itu karena kita terlalu bermegah-megahan, gitu. Kadang berbanyak-banyakan, gitu. Berbanyak-banyakan. Sampai kenapa sih capek-capek terus? Ya untuk anak, untuk masa depan anak, gitu. Itu memang tidak salah, Bu. Itu benar, gitu. Kita harus memperhatikan anak, tetapi kita juga harus memperhatikan masa depan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Oke, kita siapkan kehidupan anak kita ke depannya, tetapi kita juga jangan lupa mempersiapkan istana kita nanti di akhirat. Jadi ada tabungan untuk masa depan anak, ada tabungan untuk sedekahnya juga. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jangan sampai bermegah-megahan karena untuk anak dan sebagainya sampai kita lupa dengan akhirat. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, sikap kita kepada dunia, gitu ya. Mari kita manfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya. Kita nggak tahu umur kita apakah 60 atau 70 atau lebih dari itu atau kurang dari itu, gitu ya. Kata Rasulullah, irtahalatid dunya mudbir, wartahalatil akhirah mukbilah. Sesungguhnya dunia semakin menjauh, sementara akhirat semakin mendekat, gitu ya. Masing-masing memiliki anak, maka jadilah kalian anak akhirat dan janganlah jadi anak dunia. Hari ini adalah waktu beramal, bukan dihisab. Di dunia itu waktunya beramal, bukan dihisab. Dan kelak adalah hari hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ya ibnu Adam, innama anta ayyam. Fa idza dhahaba yaum dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Maka apabila telah pergi sebagian hari-hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Jadi kita tuh pergi meninggalkan dunia dan sedang menuju kepada akhirat, gitu ya.
Dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu, maka akan hilang seluruh dari dirimu. Jadi kalau umur kita ini sudah banyak berlalu, berarti tinggal sedikit, seperti itu. Jatah kita tinggal sedikit. Maka yang harus kita lakukan, karena kita semakin menjauh dari dunia, semakin mendekat kepada akhirat, dan kita sedang dalam antrian, nih Bu ya, sedang tidak tahu siapa nih yang akan dipanggil terlebih dahulu di antara kita. Sepertinya saya yang paling muda ya, tapi belum tentu saya terakhir. Bisa jadi seperti itu ya. Maka kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Gitu. Meninggalkan. Kita masih banyak yang harus kita pelajari. Kita masih belum tahu betul gitu ya, sholat yang khusyuk itu seperti apa. Kita masih belum banyak tahu tentang isi Al-Quran itu bagaimana. Jadi pergunakan sisa umur kita ya, yang mungkin hanya tinggal beberapa saja gitu, untuk lebih memperdalam ilmu kita untuk untuk mendekat kepada Allah. Seperti apa? Untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih mengharapkan lagi biar Allah tambah cinta kepada kita. Seperti apa? Yaitu mungkin dengan mempelajari bagaimana sholat yang lebih khusyuk itu seperti apa, lebih mempelajari lagi isi Al-Quran itu bagaimana, seperti itu ya. Kemudian lebih mempelajari lagi bagaimana mendidik anak dengan baik, seperti itu. Kemudian mempelajari lagi bagaimana biar lebih disayang sama suami, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ini itu mungkin ibu-ibu. Jadi dari materi-materi ini mudah-mudahan kita bisa bisa menghadapi atau menjalani kehidupan dunia ini dengan benar, sehingga kita tidak terlarut di dalamnya, gitu ya, bahkan tidak tergoyahkan seperti itu. Mungkin ya tergoyahkan, tapi langsung kita bisa memahami, oh emang dunia ini tempatnya ujian, emang sama Allah dijadikan indah, gitu ya. Emang dunia ini hanya sementara, gitu, sehingga kita bisa nanti menghadap kepada Allah itu dengan amal yang sebaik-baiknya, dengan kita memahami dunia, gitu ya Bu. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sekali lagi bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan benar, ya, seperti itu. Tidak tenggelam di dalamnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada pertanyaan? Yang mana? Hadis semuanya. Hadis ya. Memanfaatkan sisa umur ini hadis min usni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis. Ini juga hadis. Hadis semua. Ya. Baik. Tidak ada pertanyaan? Oh ada, enggak. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya sekarang. Kalau tidak, saya PR kan ya Bu ya. Ya, baik. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Ibu. Kita ini dunia ini adalah ujian. Bagaimana agar kita bisa menghadapi ujian ini dengan keimanan? Mungkin sama seperti tadi ya Bu ya, di slide ini, agar kita termasuk orang yang bersyukur. Bagaimana caranya? Ini 3, yaitu selalu melihat kepada orang yang lebih susah, gitu ya. Kalau misalnya kita penyakitnya demam, maka lihat ke rumah sakit, ada yang dioperasi misalnya gitu ya, ada yang harus cuci darah dan sebagainya kayak gitu. Kemudian selalu biar kita bersyukur ini merenungkan ganjaran dari musibah.
Tadi demam saja itu diampuni dosa-dosanya, kayak gitu ya. Kemudian diangkat derajatnya. Jadi kata Allah, ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba karena melihat amalannya tidak cukup, maka sama Allah diberikan ujian. Ujian di badannya, di hartanya, dan juga di anaknya. Seperti itu. Kemudian mengingat keinginan orang-orang yang ada di akhirat. Gimana mereka melihat ada orang-orang yang enggak ibu melihat ada orang-orang yang diuji dengan musibah, itu diberikan oleh Allah ujian yang pahala yang sangat besar, sehingga dia berangan-angan seandainya dulu di dunia dia dikasih ujiannya dipotong-potong kulitnya, seperti itu, saking besarnya gitu. Jadi caranya adalah merenungkan ganjaran dari musibah ketika dia dikasih musibah, seperti itu. Kemudian janji Allah juga di surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau kita tahu bahwa ganjaran orang-orang yang sabar itu tanpa batas gitu ya, tanpa batas Bu. Gimana orang kalau dikasih uang tanpa batas, nggak ada limitnya gitu, oh itu kaya banget itu ya. Nah ini Allah memberikan pahala kesabaran, pahala yang sangat banyak kepada orang yang sabar, insya Allah. Jadi kalau kita selalu merenungkan ganjaran tentang kesabaran karena dikasih musibah, insya Allah kita akan lebih sabar lagi, kayak gitu ya. Ini teorinya ya Bu ya, gitu. Walau nanti kalau dikasih musibah kita termasuk yang mana gitu. Kemudian merenungkan hikmah di balik musibah. Mungkin Allah menginginkan kita biar tidak sombong, tidak angkuh, kemudian bisa lebih banyak memperbaiki diri, seperti itu. Kemudian kita biar paham dengan lemahnya diri kita gitu, bahwa kita tuh bukan sekuat yang orang kira gitu. Karena dikasih musibah sedikit aja kita nangis, kita mengeluh dan sebagainya kayak gitu. Walau seperti itu. Ya, baik. Ada lagi atau cukup? Cukup. Oke. Ya, baik. Cukup sekian ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.